Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 IF Batamindo dengan tema aplikasi e-commerce khusus furnitur yang bernama Forniva. Untuk manajer proyek kami di sini ada Bapak Atailah, Eskom dan Hemkom dengan NIK 318280. Selanjutnya untuk anggota tim di sini ada saya sendiri yang Ramadhani, lalu ada Fitri Sisalkayan, Alisa Fitri dan Seli Pratiwi. Untuk pembagian tugas, di sini saya berfokus sebagai leader, back-end, dan front-end. Selanjutnya ada Fitrisius, sini sebagai front-end, back-end, dan desain. Lalu ada Alisa Fitri dengan desain laporan dan front-end. Lalu terakhir ada Sally Pratiwi dengan laporan front-end dan desain. Deskripsi umum aplikasi ini adalah Fornipak, sistem e-commerce berbasis web yang membantu pengguna menemukan, menjelajahi, dan merencanakan pembelian furniture dengan fitur transaksi mudah dan panduan produk lengkap. Untuk capaian proyek, di sini kita sudah mencapai 100% di semua tahap, seperti perancangan, analisis dan desain, implementasi, dan distribusi. Untuk program language yang kami gunakan di sini ada Django, JavaScript, Python, Django, dan Tailwind CSS. Lalu web server kami menggunakan SAM, editors menggunakan Canva, Figma, dan Draw.io, terus Visual Code dan database MySQL. Untuk use case akan dijelaskan oleh rekan saya, Vino. Baik, saya Victor Sisliol Farmapayan. Di sini saya lanjut menjelaskan dari use case kami. Di sini use case website kami ada beberapa role seperti yang dilihat di layar. Ada admin, ada customer, ada owner, dan ada kasir. Lanjut dengan diagram front end seperti yang kita lihat pada layar. Ada dashboard, ada home. Di home-nya ada produk, diskon, shares, profil, kotas, kota gas. Lanjut diagram backend seperti pada yang kita lihat di layar. Ini alur aplikasi yang berjalan di belakang layar. Diagram backend dengan deskripsi uji fungsional aplikasi yang dilakukan dengan metode black box, di mana kami menguji aplikasi berdasarkan input dan output, memperhatikan struktur internal code. Hasil uji yang pertama menampilkan produk, pengguna dapat melihat daftar produk yang diambil dari Django API dan ditampilkan di Laravel frontend. Yang kedua, checkout dan pembayaran. Pengguna dapat melanjutkan ke halaman checkout, mengisi data pengiriman, dan melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, status pesanan. Setelah pembayaran, status pesanan diperbarui dan diinformasikan dan informasi tersebut dikirim kembali ke Django. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Alisa Fitri. Untuk log history kami, minggu pertama kami melakukan tahap observasi, minggu kedua sampai minggu keempat kami melakukan tahap analisis dan desain, minggu kelima sampai minggu ke-13 kami melakukan tahap implementasi, minggu terakhir kami melakukan tahapan e-distribusi yang progresnya sudah 100%. Untuk text story kami di sini ada 45 backend story yang selama ini sudah kami lakukan proses pengembangan aplikasi. Proyek dibagi dari beberapa fase. Yang pertama ada perencanaan, desain, analisis dan desain, implementasi, dan distribusi. Seluruh teks sudah 100% berstatus done. Backlog digunakan untuk memantau, merapikan, dan menyusun proses kerja tim secara efisien. Kendala yang kami hadapi, pertama perbedaan shift kerja antar anggota. Beberapa anggota bekerja di shift yang berbeda sehingga sulit menemukan waktu untuk berdiskusi atau bekerja bersama. Kedua, kurangnya skill atau pemahaman anggota. Tidak semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi atau alat yang digunakan dalam proyek. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Sebagai mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, waktu untuk mengerjakan proyek seringkali terbatas oleh jadwal kuliah dan pekerjaan. Solusi yang kami lakukan, yang pertama, kami memanajemen waktu dan jadwal. Kami membuat jadwal kerja kelompok yang fleksibel dan disesuaikan dengan waktu yang luang bersama, seperti malam hari atau akhir pekan. Kami menggunakan platform komunikasi daring seperti WhatsApp dan Zoom untuk tetap terhubung meskipun tidak bertemu langsung. Yang kedua, pembagian tugas yang efisien. Menugaskan anggota berdasarkan kemampuan atau minat masing-masing untuk mengoptimalkan hasil kerja. Kami melakukan kolaborasi secara bertahap agar setiap anggota bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya. Yang ketiga, menyelesaikan per tahap milestone. Kami membagi proyek ke dalam bagian kecil milestone untuk mempermudah mengerjakan sesuai waktu yang tersedia. Kami meninjau progres setiap minggu untuk memastikan semua anggota tetap on track. Saya Sally Pertiwi, di sini saya akan membacakan rencana ke depannya. Kami akan terus melakukan maintenance bertahap, mengembangkan ide-ide kami semua ke dalam website, dan kami akan mencoba mengkomersialkannya.
Selanjutnya, untuk wireframe di sini ada halaman wireframe off, wireframe discount, wireframe about us, wireframe contact us, wireframe profile, wireframe keranjang. Selanjutnya ada mockup. Ini adalah produk mockup discount, mockup about us, mockup contact us, mockup keranjang, dan mockup profile. Selanjutnya ada desain interface. Ini adalah halaman final kami untuk halaman landing page-nya. Ini ada halaman login, halaman registrasi. Di sini ada halaman produk. Di sini ada halaman checkout. Ada halaman discount. Ada halaman about us. Ada halaman contact us. Di sini ada halaman contact us lagi. Di sini ada profile di setiap row. Di sini ada profile user. Di sini ada profile admin. Di sini ada profile kasir. Dan di sini ada profile owner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Prabowo. Baik, untuk fitur CRUD, admin, kasir, dan owner, di sini kita dapat melihat beberapa fungsi yang langsung terhubung dengan basis data, APA, Django. Di sini ada product management untuk mengelola, menambahkan produk, mendelete, dan mengupdate produk. Lalu ada daftar pesanan yang bisa merubah status pesanan seperti dikirim menjadi diterima dan menambahkan nomor resi. Lalu ada daftar kontak, di sini adalah saran dan masukan yang telah dikirim oleh user akan tampil di daftar kontaknya. Dan selanjutnya ada daftar pengguna. Di sini admin dapat merubah user menjadi admin atau admin menjadi kasir dan kasir menjadi owner. Dan di sini dapat mendelete user juga. Selanjutnya ada daftar diskon di sini untuk menambahkan diskon, mengedit, dan menghapus produk dari diskon. Lalu ada laporan penjual yang bisa mengekspor Excel atau PDF dari daftar produk yang sudah terjual. Masukan dan perbaikan dari UTS sebelumnya, dosen memberikan masukan untuk memperbaiki interaksi antara front-end, Laravel, dan back-end Django, serta pengelolaan basis data yang lebih efisien. Saya telah melakukan perbaikan pada integrasi antara Laravel dan Django, serta memodifikasi pengaturan migrasi di Django untuk memastikan data yang dikirim dari Laravel dapat diterima dengan baik di back-end. Perbaikan pada Laravel. Saya memperbaiki tampilan halaman produk dan checkout agar lebih responsif dan mudah digunakan. Jadi di front-end kami banyak merubah hasil agar user-friendly dan modern desainnya. Di Django, saya memperbaiki API untuk menangani pengiriman dan penerimaan data secara lebih efisien. API yang sebelumnya menggunakan struktur data yang kurang optimal sekarang telah diperbaiki seperti di serializer dan view PY. Hasil implementasi aplikasi dan basis data dikelola di Django menggunakan SQLite atau MySQL. Beberapa tabel penting dalam aplikasi ini adalah order, product, dan lain-lain. Implementasi aplikasi menggunakan dua server, Laravel port 8000 dan Django port 80 atau 80 untuk pengelolaan data. Data diambil dari Django API yang dipanggil oleh Laravel melalui HTTP request. Selanjutnya, daftar fungsi yang diimplementasikan pada aplikasi menampilkan daftar produk, checkout, pengaturan pesanan, dan beberapa lainnya. Fungsi tambahannya itu ada integrasi Laravel dan Django. Data yang diambil dari Laravel akan dikirim ke Django menggunakan HTTP request dan JSON response. Penjelasan source code. Pada aplikasi Vernipak, Laravel bertugas menangani tampilan pengguna dan permintaan HTTP, sementara Django bertugas untuk pengelolaan database dan pendirian data melalui API. Potongan kode Laravel di front-end seperti public function, get products. Di sini potongan kode ini bertanggung jawab untuk mengambil data produk dari API, yaitu get. Disediakan oleh Django dengan 80, data yang diterima kemudian ditampilkan di halaman produk index.php. Lalu penjelasan source code untuk backend-nya dari Django, sini ada kelas produk viewSet, diambil dari viewSet. Sini berfungsi untuk update produk. Sini juga bisa untuk daftar. API ini mengembalikan data produk dalam format JSON yang dapat diterima oleh Laravel. Berikut contoh model Django. Sini dari Visual Code langsung kami ambil. Lalu ada serializers, PY. Lalu ada ULS, PY. Dan terakhir ada views PY. Selanjutnya untuk tampilan views dari Laravel, sini saya ambil contoh sebagai about, checkout, juga ada di kiri, ada login, ada product blade, ada profile blade, register, dan lain-lain. Untuk poster, sini ada Vernipak. Kami mendesainnya dengan konsep minimalis seperti tema furniture. Lalu ada dokumentasi. Dan terima kasih.
Sekian hasil presentasi kami. Bila ada pertanyaan bisa ditaruh dalam kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.